Kemudian untuk acara inti pada siang hari ini, yaitu pengajian agama Islam, tausiah keagamaan dan wawasan kemuhammadiyahan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana bitaufiqih wa hadana bihidayatihi wa azzana bidinih, amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Prof Dr. Zainuddin Maliki, anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi PAN, Ketua BDM Pak Sodikin, sebelahnya lagi Pak Munasir, sebelahnya yang di sana Pak Muhammad Anwar, Pak Kepala Desa Pak Ponco Subodo, moga-moga nggak salah, Panut Subodo. Lalu ada Ketua Haranting Pak Agus Salim, Bapak Ibu-ibu pimpinan ranting, pimpinan Aisyah, ya, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya sampaikan 3 hal dalam konteks milad ke-110 sekaligus menyongsong Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48. Yang pertama, mengapa kita bermuhammadiyah? Yang kedua, bagaimana kita bermuhammadiyah? Dan yang ketiga, untuk apa kita bermuhammadiyah? Yang pertama, mengapa kita bermuhammadiyah? Di dalam surat Ali Imran 142 itu Allah menegur kita, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian masuk surga? Padahal Allah belum menyaksikan kalian berjihad dan kalian konsisten bersabar dalam berjihad itu. Di surat Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kalian mengira kalian masuk surga padahal kepedihan, ya, penderitaan, kegoncangan hidup belum menimpa kalian sebagaimana menimpa umat-umat yang dahulu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul itu setelah mengalami semuanya itu lalu mengadukan halnya kepada Allah, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, pertolongan Allah itu dekat kalau kita sudah berjihad konsisten dan menerima segala konsekuensi dari jihad. Ya.
Kalau tadi jenengan semuanya agak kepanasan, ya, setelah asar ini tambah lama tambah dingin. Ya. Sebenarnya andai kata sampai sekarang pun kepanasan, itu tetap nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang dahulu, dibanding dengan as-sabiqunal awwalun. Sekedar contoh saja, Nabi pernah memerintahkan para sahabat ngungsi dari Makkah ke Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia. Itu ada 2 rombongan. Salah satu rombongan itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, orang yang sangat kaya pada masa Nabi, seorang yang hidupnya enak, ya. Tapi dia diperintahkan Nabi untuk memimpin rombongan ke Habasyah. Jarak Makkah dengan Habasyah itu 4.500 km. Coba, Anyer Panarukan itu hanya 1.000 km. Itu 4.500 km. Naik apa? Naik pesawat yang namanya Jamalun Ibilun Nakotun, ya, unta atau farosun atau hison, naik kuda. Coba bayangkan. Nah, inilah alasan kita bermuhammadiyah. Ya, kita jadikan Muhammadiyah itu sebagai wasilah, ya, sebagai media untuk berjihad. Ya. Nah, ini bagian dari kita berwasilah, ya. Dan moga-moga ya, dengan cara bermuhammadiyah ini kita tidak ditegur lagi oleh Allah kalau kita punya sedikit perasaan nanti insya Allah masuk surga, ya. Bukankah tadi am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kalian mengira kalian masuk surga? Ya. Nah, tentu kita tidak termasuk, ya, as-sabiqunal awwalun, ya, fil Muhammadiyah. Tidak termasuk generasi awal, ya. Generasi awal tentu jauh lebih berat daripada kita semuanya ini. Kayak Ahmad Dahlan, Kiai Suja, ya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi yang seperti itu, ya. Maka insya Allah, ya, dengan cara seperti itu kita akan terus dan terus, ya, menggunakan Muhammadiyah itu sebagai wasilah kita, ya. Yang kedua, ya, bagaimana kita bermuhammadiyah, ya. Yang pertama, ya, kita harus menyadari bahwa Muhammadiyah itu besar. Sekali lagi, Muhammadiyah itu besar, bukan terletak pada jumlahnya. Karena Quran pun tidak bicara mengenai jumlah. Quran bicara mengenai khairu ummah, kuntum khairu ummah. Bukan kuntum aktsaro ummatin, ya, tetapi kuntum khairu ummah. Khair, kata khair itu kualitas, bukan kuantitas, bukan jumlah, ya. Karena itu insya Allah Muhammadiyah itu, ya, mengejar kualitas itu. Ya, kalau soal kuantitas itu soalnya Pak Zainuddin, ya. Untuk semakin dapat suara banyak, semakin mohon maaf ada Pak Rifa, ya, dari anggota DPR, ya, mengejar suara itu, ya, semakin banyak semakin baik begitu. Tapi untuk konteks bermuhammadiyah itu kita lebih berbicara tentang kualitas, ya, tentang kualitas. Dan banyak tokoh-tokoh dunia yang mengakui mengenai kebesaran Muhammadiyah, ya. Jadi inilah, karena itu yang disampaikan oleh Ketua Ranting tadi itu bagian dari membangun, ya,
terus menerus untuk kontak ini ya. Jadi disebutkan tadi mengelola uang apa tadi koperasi itu 5 miliar, emas 1 kilo, seperti itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa Muhammadiyah itu besar, insya Allah itu akan berimbas pada pikiran kita, pada mindset kita. Ya, rumah kita ini besar, namanya Muhammadiyah, sebagai Al-Harokah Al-Islamiyah, sebagai gerakan Islam. Ya, coba ya, itu negara Kesatuan Republik Indonesia ini belum punya universitas di luar negeri. Loh, Republik Muhammadiyah loh sudah punya universitas di luar negeri di Malaysia. Ya, ini kan pikiran besar, ya, pikiran besar. Di Australia punya MAC, Muhammadiyah Australian College. Ini pikiran besar, ya. Jadi itu, ini ada Pak Munasir itu dari Mbapat. Dulu beliau ketua cabang, ingat saya, ya. Ya. Nah sekarang ini cabang Mbapat itu punya 2 rumah sakit. Rumah sakit yang kedua itu habis 65 miliar. Ya, cabang punya rumah sakit 2, salah satunya itu habis 65 miliar. Mohon maaf Pak Zainuddin, kemarin saya termasuk diundang oleh Pak Haidar ke tanah kelahiran beliau di Bandung Selatan. Itu mendirikan rumah sakit, ya, diresmikan oleh Pak Haidar, ada Pak Yusuf Kala, ada Kapolri, ya, seperti itu. Nah, habis juga sekitar 65 miliar. Tapi 65 miliar yang di sana itu disumbang oleh satu orang namanya Pak Yandri Fahmi, ya, pengusaha. Disumbang satu orang, ya. Saya tersenyum di dalam hati, ya, dan itu diinisiasi oleh ketua umum, ya, ketua umum. Loh, di Mbapat itu loh diinisiasi, yang punya inisiatif itu ketua cabang, dan itu tidak ada yang nyumbang, itu hutang. Mana yang lebih hebat, ya, mana yang lebih hebat, ya. Rasanya pun berbeda, ya. Kita diberi orang, ya, beda dengan kalau kita usaha mati-matian lalu kita dapat sesuatu, itu beda, ya, rasanya beda, ya. Jadi yang seperti itu, kalau diberi orang itu namanya hari raya tanpa puasa, gitu ya. Tapi kalau orang, ya, kan ada orang-orang yang ikut hari raya tapi tidak puasa, itu pasti jiwanya beda dengan yang berpuasa, gitu. Nah, yang cabang Mbapat itu kan puasa, ya, mungkin sampai sekarang masih punya hutang 50 miliar, ya. Jadi yang seperti itu, bahwa ini bermuhammadiyah, ya. Yang kedua, ya, bermuhammadiyah itu juga harus ruang lingkupnya besar, ya, jangan kecil, ya. Sekali lagi jangan kecil, ruang lingkupnya yang besar. Apalagi masuk ke abad 2 ini milad yang ke-110, artinya masuk ke abad yang kedua untuk Muhammadiyah, ya, sudah 10 tahun atau bahkan 13 tahun tadi. Nah, kita masuk di sana. Dan untuk yang sekarang ini Muhammadiyah orientasinya harus wadah yang lebih besar dari sekedar Indonesia, dan itu harus global. Nah, gitu ya. Jadi global, ya. Nah, karena itu tadi disebutkan PWM Jawa Timur lagi menegokan untuk beli rumah ibadah non muslim di Alcala. Alcala itu kira-kira 20 menit atau 15 menit menggunakan mobil dari Madrid. Madrid itu ibu kota Spanyol, ya. Ya. Jadi yang seperti itu, ya. Bahkan juga kita mengundang yang di sana untuk kuliah di Jawa Timur. Alhamdulillah, Prof Jen, itu ada satu orang dengan keluarganya mau kuliah di Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang dulu beliau jadi rektornya, ini Pak
Prof Jainuddin itu. Ya, bahkan kita sampaikan nggak mesti harus Muslim, nggak Muslim pun nggak apa-apa, ya. Kita didik. Siapa tahu nanti memeluk Islam, gitu ya. Andai kata tidak memeluk Islam, sudah mengenal Muhammadiyah, dan itu bagian dari gerak Muhammadiyah untuk kemanusiaan. Jadi ini bagian dari seperti itu, sehingga harus berpikir besar. Ya, ada yang masih bicara begini, WWM Jawa Timur mau beli tempat ibadah sekian miliar itu, kan masih banyak urusan di Jawa Timur, ya, kan masih banyak urusan di Jawa Timur. Mengapa harus kemudian jauh-jauh ke sana? Saya jawab gampang saja ya. Yang tanya itu ada dari Bandung itu, Pak Jin. Saya jawab begini, ya. Lah ya, untuk apa saya dakwah di Bandung? Saya diundang ke Bandung, ya. Kan di Jawa Timur pun masih banyak yang harus kita dakwai, ya. Kan gampang saja jawabnya, ya. Saya sampaikan juga, dulu mubalek itu datang ke bumi Indonesia ini, apakah di negaranya nggak ada yang didakwai? Banyak, tapi lalu tetap datang ke Indonesia. Dan karena itulah kita sekarang menjadi Muslim seperti ini. Jadi berpikir itu jangan berpikir kecil, jangan berpikir lokal, ya. Karena itu bukankah dulu, ya, ingat saya di periode ini kita buat, ya, acuan yang lebih besar dari sekedar wilayah. Maka kita buatlah kemudian, ini Prof Jainuddin ini juga tahu pada waktu itu juga bagian dari gerak ini, ya. Itu kita buat ungkapan PW berasa PP, loh gitu ya. Jadi PW berasa PP bukan untuk kesombongan, bukan, tapi untuk membesarkan di sini kita itu, supaya kita gerak itu tidak terbatas, ya. Ialah bahwa kita ini diberi amanah untuk ngurus Jawa Timur, ya. Pak Agus Salim diberikan amanah untuk ngurus ini Sendang ini, ya, Sendang ini, ya, seperti itu. Tapi kalau kita juga berusaha untuk membantu orang lain, orang Muhammadiyah di luar Jawa Timur untuk menunaikan amanahnya, maka insya Allah kita yang di Jawa Timur ini lebih ditolong oleh Allah. Itulah, ya. Jadi itu yang perlu kita renungkan, ya. Tidak cukup kita ngurus di tempat kita yang diberikan amanah, tapi urus juga di luar, ya. Jadi itu, ya. Bahkan kadang-kadang saya dengarkan pidatonya Pak Sodikin ini, ya. Pak Sodikin ini ketua PDM, gelarnya MPD, kan di PDM, MPD loh kan udah, ya. Nah, tapi tadi bilang mau kuliah atau sudah ke Brawijaya ambil S3, ya, bagus itu, ya. Itu kadang-kadang saya dengarkan, wah, pidatonya kok sudah mirip dengan Pak Haidar gitu, ya. Berarti PDM berasa PP, oh, wah. Jadi yang seperti itu, ya. Jadi ini penting, ya, membangun itu, ya. Jadi di situ, ya. Ini Prof Jainuddin itu, ya, ketika ada di Jawa Timur itu pikirannya kan besar juga, ya. Kita tangkap pikiran-pikiran besar itu, maka kita dorong kemudian supaya menjadi bagian gerak Indonesia yang lebih luas, tidak sekedar Jawa Timur, lalu bisa menjadi anggota DPR, ya. Itu saya juga ikut terjun kampanyenya itu, ya, ikut terjun dan kampanyenya itu, ya. Nah, saya kira ini juga bagian dari seperti itu. Tapi sekali lagi, ya, hampir pasti tidak efektif hanya seorang Profesor Jainuddin Maliki, ya. Ketika dunia perpolitikan itu begini, seperti begini ini, enggak efektif, ya, pasti tidak efektif. Tapi bukankah kita diajarkan fahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Maryam mau melahirkan Nabi Isa, ibu-ibu yang mau melahirkan sudah hamil selama 9 bulan, lalu sedang proses melahirkan, tentu energinya sudah hampir habis. Tapi Allah perintahkan, jejak itu pohon kurma itu, pangkal pohon kurma,
supaya tuh sakit alaiki rutoban jania, supaya buahnya yang ranum itu runtuh. Coba, ya, apa goyang? Enggak goyang, pasti tidak goyang, ya, pasti tidak goyang. Kok Maryam yang proses itu, jenengan yang paling kuat itu ada palem sampai jejak kira-kira goyang, ya, apalagi ada buahnya kira-kira runtuh. Walaupun yang mateng pun, ya, ya, maknanya kita ini harus berikhtiar, walaupun satu noktah, walaupun tidak efektif, gitu ya, harus berusaha seperti itu. Maka saya tahu tidak efektif hanya beliau itu, ya, bahkan 10 pun tidak efektif, ya. Jadi yang seperti itu tetap tidak efektif, tapi kita sudah mulai. Ja'al haqqu wa zaqal batil. Wa zaqal batil itu sesudah ja'al haqqu. Nah, walaupun yang hak itu hanya satu noktah, yang hak itu hanya satu titik, ya. Jadi inilah kemudian cara kita ngurus Muhammadiyah juga seperti itu, ya, seperti itu. Kalau punya sedikit, nggak usah merasa itu sedikit, ya Bismillah, gitu, Bismillah. Walaupun tidak efektif. Jadi ini bagian gerak kita Muhammadiyah. Nah, dalam gerak globalnya itu apa? Itu masih banyak yang harus kita pikirkan. Ya, Spanyol itu dulunya itu dikuasai oleh dunia Islam. Mohon maaf, kami ke Spanyol itu, ya, ada 22 orang, ya. Dan ini kami kan sudah sepuh-sepuh, Pak. Sudah sepuh-sepuh walaupun belum 70. Yang 70 baru Pak Nurholis sama Pak Jenuri, ya. Jadi yang lain-lain di bawah 70. Ya. Itu jualan itu juga itu, ya. Ya selalu saya bilang pada ibunya anak-anak, ya. Sudah jangan pernah merasa tidak bisa. Bismillah. Ya, sudah Bismillah. Faktanya pulang pun juga sampai di rumah dan jalannya juga kemana-mana jualan dan sebagainya itu juga bisa. Itu soal yang pertama. Soal kedua, ketiga, keempat, kelima itu urusannya Gusti Allah, gitu loh. Di sana itu kita ini ngersolo, tahu ngersolo, ya. Ada tulisan wala ghaliba illallah. Ada tulisan lafaz tauhid dan sebagainya, ya. Kalimat tauhid dan sebagainya seperti itu. Lalu sudah itu menjadi milik orang lain. Di Cordoba saja ya. Itu masjidnya dulunya 800. Ya. Sekarang ini tinggal nggak sampai 10. Yang sekian itu dihancurkan dan yang kurang dari 10 itu diubah menjadi gereja. Mohon maaf. Diubah menjadi gereja. Coba, sangat beda dengan kita. Ya. Kita dulu ada, ya, Portugis jajah kita, Inggris jajah kita, Belanda jajah kita, belakangan Jepang. Mereka bikin gereja-gereja. Apa ada satu gereja yang kemudian kita ambil, kita ubah jadi masjid? Enggak ada. Enggak ada. Apa ada yang kita hancurkan? Tidak ada. Ya. Jadi kalau Islam itu yang ada, itu selamat yang lain-lain. Tapi begitu kemudian Islamnya itu dihancurkan, yang namanya inkuisisi, yang selain agama yang tidak menjadi agama penguasa, ya, Isabella dan Ferdinand, ya, itu kemudian dilakukan inkuisisi. Tidak hanya Muslim, Yahudi juga, ya, disuruh keluar atau dibunuh, ya, atau memeluk agama yang agamanya penguasa Isabella dan Ferdinand itu. Jadi kami itu merasa di sini kami itu, ya Allah, kayak begini, ya. Dan arsitekturnya sangat indah, ya, sangat indah. Ya. Alhambra atau bahasa Arabnya Al-Khamra, ya. Jadi seperti itu. Ada kawasan namanya La Roda. Ternyata La Roda itu dari bahasa Arab Ar-Raudhah. La itu al, roda itu raudhah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya Allah, kita ini gitu. Lah kok terus ditakdirkan Allah? Kami enggak punya agenda ke sana itu beli tadi enggak agenda. Lah kok ditakdirkan oleh Allah begitu ketemu dengan duta besar itu disampaikan bahwa ada rumah ibadah yang dijual. Ya, dijual. Sudah ditawarkan ke PP Muhammadiyah.
Pak Mukti, Profesor Mukti jawabnya, kami ini mau pergantian, ya, muktamar pergantian. Coba ditawarkan ke Jawa Timur katanya, ya. Loh, apa dikira Jawa Timur juga tidak pergantian, ya? Ya, jadi kadang-kadang profesor itu juga tidak selalu berpikirnya lurus, ya. Jangan disampaikan ke Pak Muti, ya. Ya, jadi seperti itu. Lah kok pas ke sana itu begitu sampai di Duta Besar Pak Najib, ya, Pak Dr. Najib itu dulu dari PAN juga, ya, 2 kali jadi anggota DPR, ya. Itu lalu bicara tentang itu, ya. Bisa bicara tentang itu. Ini kan maknanya ditakdirkan oleh Allah. Kita sudah lama berorientasi keluar itu, ya. Kita 3 kali ke Republik Rakyat Cina, termasuk beliau juga pernah, ya. Kemudian juga ke Kazakhstan, ke Pakistan, ya. Kemudian ke Dubai, ya. Ke beberapa kawasan dan sebagainya seperti itu. Tapi yang real betul akhirnya itu justru di Spanyol itu. Hemat saya ini takdir Allah, ya. Jadi dengan inilah kemudian kita bermuhammadiyah harus orientasinya itu begitu. Bagaimana bermuhammadiyah sekarang? Kita ingin kembalikan, ya, Spanyol itu ke, ya, supaya muslimnya banyak dan sebagainya seperti itu, ya. Orang-orang di sana, ya, orang-orang di sana itu walaupun disebutkan mayoritasnya itu agama non muslim disebutkan, tapi itu sebenarnya jauh lebih banyak yang tidak beragama. Mereka tidak percaya pada Tuhan, atau agnosticism, ya. Itu keyakinan begini, saya tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak ada. Kalau yang ateis itu saya tidak percaya adanya Tuhan. Nah, seperti itu. Sehingga hemat saya ini dulu generasi sebelumnya itu kan pohon yang baik. Pohon yang baik melahirkan buah yang baik. Tapi akhirnya pohonnya ditebang, ya. Peradaban Islam ditebang, kaum muslimin itu diinkuisisi, maka buahnya itu berontokan di jalan-jalan itu. Maka ini kalau tidak ada yang madai, kalau kita tidak mewadahi itu akan bosok, pirsa bosok, ya. Karena itu kita sekali lagi berusaha tadi itu. Mau kita wadai, ya, mau kita wadai dengan Muhammadiyah, mau kita wadai dengan Islam, mau kita wadai dengan rahmatan lil alamin, mau kita wadai dengan ats-tsaqafah al-islamiyah. Maka ini kita wadai, ya. Walaupun tidak efektif, iya tidak efektif, tapi harus dimulai. Jadi seperti itu, Bapak. Peninggalan-peninggalan dari Ibnu Rushd di sana. Alfiyah Ibnu Malik itu, Ahmad Ibnu Malik itu juga di sana dan sebagainya. Ya, itu sudah tidak ada, tidak dikenal lagi oleh generasi berikutnya. Sehingga inilah saya kira jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Yang kedua, orang-orang di sana itu lebih suka punya anjing, memelihara anjing daripada punya anak. Coba di jalan-jalan itu orang nonton anjingnya itu, ya, dengan bangga, ya. Mungkin urusan anjing jauh lebih mudah daripada ngurus anak, kira-kira seperti itu, ya. Jadi itu. Nah, ketika diberitahu begitu dan saya saksikan itu, baik, bagus itu, saya bilang bagus itu. Nah, sampailah itu ada guide-nya kami, namanya Pak Yasin, Mas Yasin, itu Muslim, ya. Sampailah yang punya anak yang banyak, ya, punya anak yang banyak, ya. Itu biarkan kemudian mereka itu akhirnya kemudian berkurang. Ini yang kedua. Yang ketiga, agama mereka itu sebenarnya bola, ya. Agamanya itu sepak bola itu, bukan lagi agama Katolik, agama apapun tidak. Itu sepak bola, ya. Saya pas di sana, kami di sana itu pas ada pertandingan Real Madrid dengan Barcelona. Nah, itu sama dengan Surabaya dengan Arema, kira-kira seperti itu, ya. Itu nggak mungkin, ya, yang Barcelona itu lalu pindah agama ke Real Madrid. Real Madrid juga seperti itu. Tapi kalau soal pindah agama dari agama mereka ke agama yang lain nggak jadi soal. Nah, ini kan jalan itu, ya, di jalan yang seperti itu. Yang berikutnya ajaran Islam itu ini harus menjadi bagian dari gerak Muhammadiyah. Itu akhirnya diterima dalam konteks dunia internasional, ya. PBB melarang, ya, satu kawasan kemudian membantai orang-orang yang beragama yang lain, ya. Ini kan ajaran Islam, ya, ajaran Islam, ya.
Semuanya dipersilakan untuk kemudian hidup, ya. Lalu didakwai, la ikraha fiddin, kan begitu. Jadi ini, maka saya ingin kita bermuhammad itu bermuhammadiyah yang besar dalam konteks-konteks itu, ya, dalam konteks-konteks itu, ya. Ini yang di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya, Muhammadiyah Surakarta itu mau bikin universitas di Korea Selatan. Saya gurau ketika ketemu rektornya Profesor Sofyan Anif, wah itu pahalanya lebih besar kalau bikin Universitas Muhammadiyah di Korea Utara. Nah, Korea Utara, ya. Yang Korea Utara karena hadis gitu, ya, hadisnya lebih gitu. Jadi itu, saya lihat di Jawa Timur ini kita punya 8 universitas, kok nggak ada gerak-gerak internasionalnya, ya. Maka kita beri contoh PWM Jawa Timur, ya. Tentu ketika itu ada 2 rektor, satu adalah Pak Sukadiono, pengganti Pak Zainuddin, yang digantikan Pak Zainuddin digantikan beliau itu. Lalu ada Pak Hidayatullah Umsida, UMS Surabaya. Maka hemat saya pas itu untuk menggerakkan Jawa Timur itu punya amal usaha di luar negeri itu. Nah mosok begini ketua PDM-nya nggak berpikir, nggak mikirkan punya amal usaha di luar Lamongan, ya, luar Lamongan. Nah, sudah, ya, sudah bagus, ya, bagus. Baik, kalau ke Malaysia itu orang Lamongan namanya, bukan PDM Lamongan, ya. Maka yang ranting juga begitu, yang ranting juga begitu. Jadi ini, jadi jangan ngurus yang di dalam saja, urus juga yang di luar, ya, yang di luar itu, ya. Jadi ini Bapak gerak Muhammadiyah. Sehingga suatu hari saya selalu, maaf begini, sampean tahu Inggris, ya, Inggris itu sekarang perdana menterinya dari mana? Keturunan mana? India, ya, India, agamanya Hindu. Begitu dia terpilih menjadi, dilantik oleh Charles, ya, oleh Raja Charles untuk menjadi perdana menteri, itu orang-orang India, ya, itu mengatakan begini, kami telah dijajah Inggris selama 200 tahun. Maka mulai sekarang, kita mulai dengan perdana yang sekarang ini, Inggris mau kita jajah lebih dari 200 tahun. Hebat ini Bapak, hebat, ya. Jadi di sini. Nah karena itu kita berpikir ke sana. Saya tahu orang Lamongan itu senang kemana-mana. Jadi mohon maaf dulu dengan Bupati Fadli, ya, saya ke Malaysia. Saya bilang sama teman-teman di Malaysia, sudahlah kalau kemudian bekerja itu jangan di Malaysia lagi, sana ke Australia, ya, sana ke Republik Rakyat Cina, ya. Jadi saya bilang begitu, ya, supaya apa? Supaya nanti suatu hari di Australia itu presidennya, perdana menterinya dari Lamongan, ya, dari Lamongan, ya. Jadi seperti itu. Republik Rakyat Cina bisa dari Lamongan, presidennya Xi Jinping, ya, sekarang, ya, Xi Jinping itu, ya, sekian tahun kemudian nanti dari Lamongan ini, ya. Adapun sampai agak hitam-hitam sedikit, ya. Oh, nanti kalau ke sana yang jaka-jaka itu kan nanti juga sekaligus memperbaiki keturunan, ya. Jadi itu penting. Contohnya Inggris tadi, itu loh, ya. Karena itu gerak Muhammadiyah harus seperti itu, tidak cukup ini. Maka ini bagian kita bermuhammadiyah, ya, dan terus menerus, ya. Ada istimrorul harokah, ada keterusan, ada apa ini, gerakan yang terus menerus, tidak berhenti, terus menerus. Ini bagian kita bermuhammadiyah. Bukankah ketika kita sudah ngurus dengan penuh, ya, penderitaan, penuh duka, penuh macam-macam itu dijanjikan Allah, ala inna nasrallahi qarib, ya. Faktanya ketika Muhammadiyah dirikan ABCDE, akhirnya kan terwujud. Itu yang di Babat itu dirikan rumah sakit 65 miliar, akhirnya juga berdiri kok, ya. Jadi yang seperti itu, ini penting, ya, penting, ya. Saya berpikir Lamongan ini ke depan, hemat saya, pusat pemerintahan itu tidak terlalu bagus di sana itu. Taruh di sini, ya. Jadi seperti itu, taruh di sini. Itu sudah ada hotel bintang 5, ya. Bintang 5 toh, ya.
Di Lamongan nggak ada itu ya. Masih lebih bagus hotelnya yang di Gresik ya. Beberapa hotel ada Aston, ada Santika, ada lagi apa itu. Ya. Lamongan nggak dilirik orang. Kecuali kalau dipindahkan ke sini, ya, itu insya Allah jadi besar. Maka sebelum dipindahkan itu kita berpikir, ya, berpikir yang seperti itu. Ini kita berpikir ke depan, ya, ke depan. Ini menjadi penting kita berumah. Yang terakhir, ya, untuk apa kita bermuhammadiyah? Ya jelas, li'ila'i kalimatillah, ya, li'ila'i millatillah, nah, li'ila'i dinillah ini untuk meninggikan itu. Bagaimana caranya? Ya bagi Muhammadiyah kita berislam itu berislam yang berkemajuan, gitu ya. Jangan berislam yang berkemunduran. Kadang-kadang menggunakan nas-nas untuk tetap mempertahankan Islam yang berkemunduran. Ya. Dan sudah zaman kayak begini, orang mau menentukan awal bulan saja masih harus lihat dengan mata kepala ya. Muhammadiyah sudah berkemajuan dengan hisab. Yang tepuk tangan cuma satu, berarti hanya satu yang ngerti ya hisab itu ya. Ini berkemajuan namanya begitu ya. Orang ya sudah tidak menggunakan itu. Lah mau ya jadi begini. Nabi itu pergi haji naik unta, bawa apa? Naik unta kan? Dari Madinah ke Mekah. Ali bin Abi Thalib bawa rombongan dari Yaman, itu juga naik unta. Ya, atau sebagian mungkin naik kuda ya, seperti itu. Lah kalau dasar nas itu yang dilakukan Nabi, lalu sekarang Muhammadiyah itu ikut itu dari Lamongan, dari Sendang ini naik unta, ya sangat berkemunduran itu ya. Jadi yang ini urusan duniawi gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu gitu, ar-ruju' ilal Quran was sunnah, itu ke belakang betul. Tapi kita juga ada adhiyab ilal ulum al-hadithah. Ya, ila teknologiyah al-hadithah. Ada yang seperti itu. Ini gerak Muhammadiyah. Untuk apa? Ilau kalimatillah. Gitu ya. Kita beli di Spanyol itu juga ilau kalimatillah. Ya. Sekaligus li khidmatil umat. Untuk khidmat pada umat. Ya. Khidmat pada bangsa. Li khidmati sya'ab. Bahkan li khidmatin nas jami'an fi kulli ankhai ardillah. Jadi inilah yang kita lakukan. Muhammadiyah itu. Ya. Jadi yang seperti ini. Ya. Jadi Muhammadiyah kayak begini kok lalu masih orang nyodor-nyodorkan NKRI harga mati dan sebagainya. Sudah itu nggak jadi wacana di Muhammadiyah, sudah dilakukan. Kok NKRI harga mati ya? Dunia ini harga mati juga kan begitu ya. Nah, nanti Spanyol dan sebagainya kita miliki semuanya itu ya. Nah, Republik Rakyat Cina kita miliki, ya. Kita miliki dan lain sebagainya ya. Itu yang tepuk tangan bertanggung jawab untuk hijrah ke sana. Hijrah ke sana. Ada putranya Pak Yunahar, ya, perempuan ngambil doktor di Granada, ya, di Granada. Jadi seperti itu penting, ya. Saya sampaikan, sampai jangan pulang. Loh Pak, kami ini punya suami, bawa suaminya ke sini ya. Nanti PWM Jawa Timur beli itu, sampailah yang jadi direkturnya ya, direktrisnya ya. Jadi seperti itu. Jadi Pak Lurah ya kirim, ya, Pak Panut ya tadi, mohon maaf. Kirim itu warga di sini ke berbagai kawasan itu, ya. Nanti suatu hari sekali lagi jenengan bisa membanggakan itu. Wong kita sudah pernah ngirim ke Amerika, ya, orang dari sini itu jadi presiden kok di sana. Namanya Obama. Obama itu kita kirim. Itu dia sekolahnya di pinggir kantor pusat Muhammadiyah di jalan apa Pak Din? Menteng. Di situ tahun 70-an, ya. SD pada waktu itu, ya. Sayang kok orang-orang di sana PWM-nya itu kok tidak menyampaikan Muhammadiyah kepada Obama ya. Jadi tapi kita kan sudah pernah. Anak SD saja sekolah di Indonesia jadi presiden di sana kok ya. Ya. Makanya saya kira ada anak SMP ini lebih bisa jadi presiden yang di sana. Jadi ini bagian-bagian kita seperti itu. Jadi inilah kenapa kita bermuhammadiyah, ya. Sekali lagi untuk ini. Kita diperintahkan Allah tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu kita di tangan kita, ya, melalui organisasi ini, ya. Jadi yang seperti itu kita sekali lagi, ya, insya Allah kalau kita ini ngurus dengan serius Muhammadiyah ini, ya, insya Allah urusan-urusan kita itu selesai. Ini yang selalu saya sampaikan.
Maka ini Bapak, sekali lagi, mengapa kita harus bermuhammadiyah? Bagaimana kita bermuhammadiyah? Ya. Yang ketiga, untuk apa kita bermuhammadiyah? Nah, dakwah yang paling penting, yang paling muqtadul khal sekarang ini, ya, ialah sampean pulang sholat asar. Nah, ya. Bener toh? Sampean pulang sholat asar, ya. Nah, kok acara ini panjang sekali ya, panjang sekali. Pembawa acaranya itu masih berterima kasih kepada qoriahnya, berterima kasih kepada yang itu ya. Pikiran saya, kan ngentek-ngentek waktu ya. Itu duduk urusannya MC, itu urusannya ketua ranting untuk mengucapkan terima kasih nantinya. Jadi yang cerdas gitu loh, ngurus Muhammadiyah itu jangan tidak cerdas ya. Orang Muhammad itu cerdas gitu ya. Ya. Jadi di situ ya. Jadi di sana ya. Katanya tadi saya tidak banyak ke sini ya. Sekarang ke sini diberi waktu yang hanya sedikit ya. Saya kira ini teorinya Pak Agus Salim ini luar biasa ya. Jadi saya diberi waktu yang sedikit. Tapi ya inilah ya. Saya kira ini insya Allah kita ditolong oleh Allah. Insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah. Supaya lebih singkat saya doa sekalian ya. Mari kita mohon kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaka wal mursalin wa ali ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asyakiru ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata jatan lana fi kulli khair waj'al mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma adfa' 'anna al-wala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasrifal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Allahumma hawwin 'alaina min sakaratil maut wan najatan minar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tetap berterima kasih kepada Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim yang telah memberikan wawasan kemuhammadian bagi kita semuanya. Kemudian untuk acara selanjutnya kami mohon, karena acara sudah ditutup dengan doa oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim. Untuk itu kami mohon Bapak-Bapak dari pimpinan cabang, Bapak Muhammad Anwar, pimpinan daerah, kemudian nanti dengan dipandu Pak Mohtar, ada acara khusus di ruang Kiai Haji Ahmad Dahlan atau di gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kami persilakan untuk Bapak pimpinan daerah beserta Ibu, didampingi Bu Mut, Bu Kades, Pak Kades. Untuk sebelumnya, untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan untuk tamu undangan. Kemudian sambil menunggu foto bersama, rangkaian acara pengajian umum yang diselenggarakan oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah Sendang Agung dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-110 dan menyongsong Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Aisyah ke-48, berakhirlah rangkaian acara ini. Dan semoga kita bisa bertemu di tahun depan dengan acara yang lebih semarak lagi.
Saya sebagai pewawancara, barangkali ada kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang ikut menyemarakkan acara pengajian pada siang hari ini. Sumbang sih Bapak Ibu sekalian, baik itu berpikiran, materi dan sebagainya. Sekali lagi kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airliner transparan. Hadirin barangkali bisa yang belum beranjak bisa di belakang sebagai background foto untuk para undangan, atau mungkin siswa yang masih berada di belakangnya hadirin untuk foto. Ketua Pemuda Cabang Pemuda Muhammadiyah Cabang Paciran, Bapak Anas, barangkali bisa ikut untuk ramah tamah di gedung Haji Ahmad Dahlan. Bapak perangkat desa yang ikut hadir, kami persilakan.